Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yang di rumah juga sehat? Semoga tetap tercurahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menuntut ilmu ya di keadaan yang masih mengharuskan kalian untuk belajar seadanya ya. Yang berada di rumah tetap semangat dalam belajar, kumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran mengenai teks eksposisi, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menyerap semua pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Anak-anakku kelas 8A dan 8B, kita mengulang pembelajaran pada pertemuan yang lalu mengenai sebuah teks. Teks yang kita pelajari adalah teks eksposisi. Teks eksposisi yang sudah kita pelajari ada pengertiannya, ada tujuan, ciri-ciri, jenis dari teks eksposisi sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan ke struktur dari teks eksposisi dan kaidah kebahasaan atau bahasa yang digunakan di dalam menyusun sebuah teks eksposisi itu terdiri dari apa saja, kita pelajari sekarang ya. Tolong diperhatikan waktu yang singkat ini. Kalau tidak ada yang ditanya, kalau tidak mengerti silahkan ditanyakan, jangan malu-malu ya. Yang pertama, struktur teks eksposisi sudah kita singgung tadi, dibagi menjadi 3 bagian. Teks itu kumpulan dari beberapa paragraf ya. Kumpulan dari beberapa paragraf itu namanya teks. Nah, bagiannya di dalam teks eksposisi itu teks yang memaparkan, menjelaskan sejelas-jelasnya mengenai suatu persoalan itu ya di dalam teks eksposisi. Di sini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu tesis. Bagian kedua yaitu argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Tesis berisi tentang argumen, tentang pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Tentang apa? Pendapat tentang apa? Tentang sebuah persoalan atau permasalahan. Itu topiknya kan sebuah persoalan atau permasalahan di dalam teks eksposisi. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu bagian dari argumentasi. Argumentasi itu apa isinya? Pendapat. Argumentasi isinya tentang pendapat atau argumen-argumen yang mendukung pernyataan penulis. Jadi tesis ini adalah pendapat penulis, pendapat mengenai suatu permasalahan. Argumentasi ini berisi tentang pernyataan pendukung, pernyataan yang mendukung tesis. Ini hubungannya dengan ini. Lalu penegasan ulang berisi tentang pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran pernyataan tesis ya. Jadi permasalahan pada tesis itu nanti dikembangkan, dijelaskan secara rinci di argumentasi. Lalu penegasan ulang itu pernyataan yang menegaskan bahwa tesis itu benar ya. Tesisnya itu bisa diterima oleh pembaca. Ini ada contoh teks eksposisi di bukunya ya. Ada tesis, argumentasi, penegasan. Coba kita analisis pada paragraf pertama. Tesisnya dianalisis, remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa.
Usia remaja berada pada kisaran usia 10 tahun sampai 21 tahun. Pada masa itu, remaja sedang mencari identitas dirinya. Oleh karena itu, remaja harus mendapat pendidikan karakter agar dapat mengarahkan minatnya pada kegiatan-kegiatan positif. Pendidikan karakter yang dapat diberikan pada remaja antara lain berperilaku jujur, kreatif, percaya diri, santun, dan peduli. Dari tesis itu ya, dari tesis yang dituliskan atau bagian tesis itu, persoalan yang dikemukakan oleh penulis itu apa? Persoalan yang dikemukakan oleh penulis apa pada tesis? Persoalan apa? Remaja yang mencari identitas diri. Itu di tesis. Lalu paragraf yang kedua masuk di argumentasi. Masuk di argumentasi, pernyataan penulis tadi yang remaja mencari identitas diri ya. Ada argumen-argumen pendukung atau pendapat-pendapat pendukung, alasan-alasan pendukung di dalam argumentasi. Itu dijelaskan secara rinci ada di argumentasi. Lalu di penegasan ulang, kesimpulan ya. Pernyataan yang meyakinkan pembaca mengenai suatu permasalahan yang ada pada tesis. Itu penegasan ulang. Lalu ini ada mengurutkan unsur teks eksposisi. Jadi disajikan beberapa kalimat, ada 12 kalimat disusun menjadi paragraf halaman 47 itu. Nomor 1 sampai dengan nomor 12 ini paragrafnya ini atau teksnya yang berjudul Siswa Indonesia Juara Olimpiade IPTEK Dunia. 1 sampai 12 itu disusun menjadi paragraf yang hasilnya ada pada kotak ya. Itu hasilnya ada pada kotak. Selanjutnya yang kedua kita masuk pada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan yang pertama, teks eksposisi itu menggunakan pronomina. Pronomina itu kata ganti. Kata ganti itu bisa kata ganti persona atau pronomina persona ya. Dan pronomina non persona. Kalau pronomina persona berarti kata ganti orang. Kata ganti orang itu apa saja? Dia, Anda, kamu, aku, saudara dan sebagainya ya. Kalau kata ganti non persona, ini, itu, di sini, di situ, di sana ya. Di situ apa, mana, siapa. Yang kedua ada kata leksikal atau nomina, verba, adjektiva atau adverbia. Nomina itu apa? Kata benda. Verba itu apa? Kata kerja. Adjektiva itu apa? Kata sifat. Adverbia kata apa? Kata keterangan. Itu kata-kata yang digunakan di dalam menyusun teks eksposisi. Dilanjutkan dengan konjungsi. Konjungsi yang digunakan ada konjungsi, ada ini 13 konjungsi, 13 jenis konjungsi yang ada. Oke, tugas kalian pada pertemuan ini, tugasnya adalah silahkan membuat kalimat dilengkapi dengan konjungsi urutan waktu. Satu ya, satu, membuat kalimat menggunakan konjungsi urutan waktu. Berapa? Satu saja. Terus yang kedua menggunakan konjungsi pembatasan. Satu saja. Lalu yang ketiga menggunakan konjungsi tujuan. Berapa? Satu saja. Dan yang keempat menggunakan konjungsi sebab akibat. Satu. Dan yang kelima atau yang terakhir menggunakan konjungsi penjelasan.
Itu tugasnya untuk pertemuan hari ini. Silahkan membuat kalimat dengan menggunakan salah satu dari jenis urutan waktu, pembatasan, tujuan, sebab akibat, penjelasan. Berarti ada 5 kalimat ya yang dibuat dalam materi ini ya. Itu yang bisa Bu Fia sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.